Kita harus bedakan antara bagaimana kita harus sparring, bagaimana kita harus latihan, bagaimana kita harus gunakan di realita. Itu tiga itu punya konsep yang berbeda. Kalau sparring kita nggak pakai kuda-kuda kayak begini. Kamu pakai kuda-kuda siap. Seperti kamu lagi mau berantem sama saya. Setting aja ya. Kayak gini. Itu latihan. Oke, latihan. Iya, ayo. Kalau kita sparring kayak apa? Itu latihan. Dan kalau misalkan saya mau colong-colongan, ya colong-colongan aja. Nah, kayak gitu. Itu sparring. Wing Chun, 嚴文。Malam teman-teman, ketemu lagi dengan saya Glenn Wong, dan ini seperti biasa saya ditemenin sama Victor. Nah, kita mau nyoba latihan drill yang berbeda dari yang kemarin ya. Jadi ini kelanjutannya dari latihan-latihan drill kemarin itu, yaitu kita mau nyoba dari posisi drill diem, kita pakai stepping. Oke. Kemudian dari pakai tanda, kita berusaha untuk masuk melakukan serangan kedua. Stepping. Ya, kan pakai stepping namanya. Nah, jadi nanti saya akan memberikan beberapa beberapa teknik supaya steppingnya oke, ya, jangan sampai steppingnya jelek. Ya. Nah, terus juga saya nanti di akhir video akan menjelaskan kenapa kita latihan seperti ini, ya kan? Kalau misalkan drill seperti ini kita bawa ke realitanya tuh seperti apa, ya? Karena kan banyak yang mempertanyakan, oh itu nggak bisa kalau mukulnya kayak begitu. Juga sebagian gambaran kalau kita sparring versinya Wing Chun gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tahu perbedaan itu, ya stay tune aja sampai akhir. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu. Oke? Yuk, kita mulai yang simple dulu. Kamu biasa kayak tadi, saya mukul, kamu nangkis. Nangkis terus. Oke. Nangkis ini tanda ya? Enggak. Kak, ini nih. Apa yang salah? Saya coba perbaiki dari yang kamu tadi pakai. Ya. Oke? Jadi nanti konteksnya kamu tetap mukul. Jangan sampai berhenti. Apapun yang saya lakukan, kamu tidak boleh berhenti. Ya. Oke? Nah, biar teman-teman nanti ngelihat, kamu juga ngelihat perbedaan antara kamu melakukan tadi. Kenapa saya selalu keluar lagi pukulannya? Ya, sekalipun tadi terakhir kamu bisa masuk, tetapi kamu maksa masuknya. Oke. Kamu nggak smooth masuknya. Oke? Pukul. Jadi kan latihan awal itu kita latihan drill seperti ini. Oke? Nah, luar, dalam, dan sebagainya. Ya. Itu kamu memperbaiki yang namanya paksau dan tansaunya. Itu yang simpel aja dulu. Kalau tadi yang kamu praktikan, paksau kamu adalah pukul. Apa tahu salahnya di mana? Elbow out. Elbow kamu keluar begini paksau.
Ya mau istilahnya kamu mau percaya bahwa grounding kamu terputus atau tidak, di sana saya sudah tidak merasakan pressure-nya dari paksau kamu. Pressure kamu di paksaunya itu udah nggak ada. Itu. Ayo, pukul lagi. Ini fungsinya ngedrill. Oke, saya tanda. Kamu jangan berhenti, kalau bisa mukul lagi, mukul lagi. Tapi nanti kamu harus lihat ya, antara badan kamu terpental ke belakang atau tidak, kamu harus bisa membedakan. Oke? Nah, jadi nanti juga kenapa harus mental ke belakang, itu juga punya maksud. Ya. Kalau nggak kepental ke belakang badan kamu, ya nanti juga ada sebabnya kenapa tidak boleh seperti itu. Pukul. Bisa keluar lagi pukulannya? Bisa sih harusnya. Selalu harus ada ini. Selalu harus itu. Walaupun saya tidak memukul menyakiti kamu, tetapi setidaknya dari kamera saja sudah terlihat pada saat saya tanda, kamu udah mental ke belakang. Oke? Ya. Pukul lagi. Nah, kemudian pada saat saya begini, saya harus bisa membuat gap lagi, supaya gapnya enggak terlepas. Gap itu apa? Hah? Gap. Jarak. Oh, jarak. Kan waktu kamu saya tanda, ini kan ada gap, ada jarak, ya kan? Jarak ini saya nggak bisa begini. Ya, kamu stepping kayak tadi sama, kaki belakang itu ketinggalan, kamu harus ngikut, gapnya itu harus ditutup. Jadi diteruskan dengan pakda. Nah, kenapa pada saat kita latihan harus dari Gi Kim Yeung mah? Rondi. Kalau misalkan saya mau dari sini pun bisa. Pukul. Oke, tetap majunya sama. Dari sini. Iya, lagi. Oke. Tadi. Saya begini. Tadi gitu ya. Lagi. Sih? Mundur kan? Ada gap kan? Ada gap. Nah, itu tanda. Oh, tanda. Ya itu tanda. Tanda shooting. Dan ada gerakan maju. Iya, ada gerakan. Ada gerakan maju. Saya nggak bisa diam begini doang. Pukul. Enggak. Iya, nggak bisa, nggak maju. Berbeda sama yang tadi. Nggak maju kan? Tapi saya ada pressure point-nya ke kamu. Coba kamu nyoba lagi. Hah? Nah, ada pressure point-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itu yang membedakan ya. Jadi gini, kita harus bedakan antara bagaimana kita harus sparring, bagaimana kita harus latihan, bagaimana kita harus gunakan di realita. Itu tiga itu punya konsep yang berbeda. Kalau pada saat latihan, kamu harus ngertiin tekniknya, konsepnya. Bergerak sesemut mungkin. Kalau misalkan dibutuhkan untuk tidak ngotot, ya kamu tidak usah ngotot. Dan jangan pernah takut kepukul pada saat kamu latihan. Karena itu adalah latihan. Seperti kita latihan Gi Kim Yeung mah maju, Gi Kim Yeung mah stepping. Itu tujuannya kita membuat langkah kita fleksibel, sefleksibel mungkin. Tetapi tidak melupakan
konteksnya, tidak melupakan konsepnya. Ya. Itu maksudnya. Nah, kalau kamu men-skip itu, ya nanti pada saat sparring, kamu tidak punya grounding, kamu tidak punya keseimbangan, kamu akan sulit menggunakan yang namanya pressure point. Tadi kita latihan. Ya. Oke? Sekarang saya bandingkan dengan sparring. Anggap kita sparring. Kalau sparring kita nggak pakai kuda-kuda kayak begini. Kamu pakai kuda-kuda siap. Seperti kamu lagi mau berantem sama saya. Setting aja ya. Kayak ini. Itu latihan. Oke, latihan. Iya, ayo. Kalau kita sparring kayak apa? Itu latihan. Belum biasa. Itu harus dibedain. Oke, sekarang contoh ya. Saya misalkan, kamu pasang kuda-kuda gimana lah, terserah. Mau kuda-kuda umum kayak terserah. Cover your protect mukamu. Ya. Itu yang penting. Waktu sparring realita mukamu harus diprotect, harus di cover. Oke, saya biasanya kalau sparring saya akan begini posisi. Oke. Saya nggak akan nggak ada kayak Yipman, nggak. Nggak ada. Ya kan? Tapi tetap satu di depan, satu di belakang. Oke? Nah, pada saat saya sparring, yang saya lakukan adalah pada saat saya memukul, saya akan menjaga jarak. Dan pada saat saya maju, itu saya maju dan saya mundur lagi. Nah, gimana caranya kamu nangkis pada saat saya mukul? Dan saya akan muter. Nah, saya akan muter begitu. Gimana caranya kamu mukul? Nggak bisa. Nah, itu sparring. Sparring. Iya. Tergantung. Kalau di sparring kan rata-rata kita nyoba bermain poin. Iya, pernah poin. Iya kan? Biasanya Bermain begitu. poin. Kamu mau nutup gerakan orang, mau seperti apa terserah. Jadi kalau misalkan saya mukul, pasang lagi kuda-kudanya. Kayak gini aja. Ya, terserah lah, bebas. Ya kan? Pada saat saya mau nutup, saya akan ke sana. Itu sparring. Udah langsung. Dan kalau misalkan saya mau colong-colongan, ya colong-colongan aja. Nah, kayak gitu. Itu sparring. Kita sparring sederhana ya, konteksnya ya. Kalau biasanya kan pakai glove. Ya. Ya, jadi pada saat konteks tadi saya begini, itu sebenarnya saya bisa aja begini. Ya. Dan itu membiasakan, Victor. Saya, kalau misalkan saya berdiri begini, nah itu kamu ngerasa, ditarik, ambil, pukul. Tapi kalau saya begini, kamu nggak akan bisa narik. Sih? Nggak akan bisa narik. Nah itu sparring. Ya, sparring. Dan itu pun poinnya harus dapat terus. Iya. Kamu ngerasain bedanya kan waktu saya latihan Beda-beda. sama sparring. Nah sparring pun tergantung nih. Ada aturannya. Kita mau pakai tangan aja. Kalau di Wing Chun atau kita bebas pakai kaki. Kalau pakai kaki berarti pada saat saya mau maju ini dulu. Iya. Atau dari sini saya bisa. Nah, terus tendang lagi. Ini mukul. Saya sparring. Oke? Nah, terus bagaimana realita sekarang? Nah, itu realita biasanya normal. No rule. Iya, benar. Betul, no rule. Jadi kalau misalkan antara kita latihan smooth, kemudian pada saat sparring, Ya. di mana sparring itu terbatasi bahwa kita berusaha mencetak skor Ya. bukan untuk mencelakakan orang. Kalau sparring ya. Iya, Ya. karena ada batasan Ada aturan, Ada rule. ada rule, Ada rule. ada rules. Kalau misalkan di sparring, misalkan tiba-tiba saya nyerang dan saya nyerang ke sana, ke leher, itu saya diskualifikasi. Ya, karena hukuman. Oke? Kedua, pada saat sparring, kalau misalkan saya begini, shoot ke mata, nyolok, itu pun diskualifikasi. Tapi, kalau di realita, itu semua boleh.